Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nas taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله faqad faza fawzan 'azima ma ba'd. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillahilladzi bi ni'matihi mushalihat. Segala puji bagi Allah yang dengan nikmat-nikmatnya terlaksana amal-amal saleh. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan kembali materi dari kitab Limadza ikhtartu al-manhaj as-salafi. Mengapa aku memilih manhaj salaf? Buah karya Syekh Abu Usamah Salim bin Eid Al-Hilali hafizahullah ta'ala. Telah kita jelaskan bab yang pertama dari buku ini berkaitan dengan realita umat Islam yang sudah kita lihat dalam dua hadis Nabi SAW. Hadis yang pertama adalah hadis Thauban maula Rasulullah SAW, di mana Nabi yang mulia SAW menjelaskan tentang keadaan umat Islam, keadaan kaum muslimin nanti di akhir zaman. Nah, sepertinya Rasulullah SAW bersabda di zaman kita sekarang ini, di mana dalam hadis Thauban ini Rasulullah SAW menggambarkan tentang keadaan umat Islam yang sangat lemah, sangat-sangat lemah sekali, lemah akidahnya, lemah agamanya, dan lemah ekonominya dan lain sebagainya. Yang akhirnya Nabi SAW jelaskan bahwa umat Islam itu terjangkit penyakit al-wahan. Apa itu al-wahan? Hubbud dunya wa karahiyatul maut, mencintai dunia dan takut mati. Inilah keterangan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Thauban maula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian hadis yang kedua yang telah kita lewatkan juga, hadis dari sahabat yang mulia Hudzaifah bin Al-Yaman berkaitan dengan kondisi umat Islam yang kedua dari hadis yang kedua ini, yaitu yang Nabi SAW jelaskan tentang ad-dakhan, kabut yang menyelimuti umat Islam. Jadi kabutnya adalah yakni satu kaum yang mereka memakai sunnah dengan selain sunnah Nabi SAW, dan mereka memiliki petunjuk selain dari petunjuk Nabi yang mulia SAW. Dan tentunya mereka mengajak umat ini kepada
pintu-pintu neraka. Nah, inilah berkaitan dengan ad-dakhan, di mana mereka bicaranya sama dengan kaum muslimin, kemudian juga kulitnya pun sama dengan umat Islam, arti bahwa mereka telah terwarnai, mereka ini telah ternodai dengan berbagai macam bid'ah, dengan berbagai macam noda yang menodai mereka. Manhaj mereka telah keluar dari manhaj Nabi dan para sahabat. Akidah mereka juga telah menyimpang dari akidah Nabi dan para sahabat, dan hal-hal lainnya yang menyimpang dari mereka ini. Nah, inilah berkaitan dengan ad-dakhan, yakni kabut yang menyelimuti kaum muslimin. Dari hadis Hudzaifah ini, Syekh Salim Al-Hilali menjelaskan kepada kita tentang yang pertama, yakni tentang bid'ah, ya. Artinya bahwa bid'ah-bid'ah itu muncul di akhir kehidupan para sahabat dengan keluarnya dua firqah yang menyimpang di akhir kehidupan para sahabat, atau pada masa khalifah yang terakhir, yang keempat dari Khulafaur Rasyidin, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala an, dengan munculnya kaum Syiah, kemudian Khawarij, kemudian di akhir masa para sahabat muncul lagi kaum Qadariyah, yakni kaum yang menolak takdir, tidak meyakini adanya takdir Allah Subhanahu wa taala, karena mereka menafikan atau menolak apa? Al-masyiah, kehendak bagi Allah Subhanahu wa taala. Muncul kaum Qadariyah, tentunya muncul lawan dari Qadariyah, yaitu Jabriyah, di mana kaum Jabriyah ini bertopang saja dengan takdir, tidak mau berusaha, tidak mau berikhtiar, ya, bertopang tangan dengan yakni takdir, menunggu takdir saja datang dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini jelas telah menyimpang dari manhaj para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in. Dan muncul lagi firqah-firqah lainnya dari kaum Mu'tazilah, dari kaum-kaum yang lainnya, yang jelas mereka telah menyimpang dari manhaj Nabi yang mulia dan para sahabatnya radhiyallahu taala anhum ajma'in. Dan tentunya juga Syekh Salim menjelaskan juga kepada kita tentang yakni benteng pertahanan umat Islam terancam dari dalam. Itu yang tadi yang telah dijelaskan berkaitan dengan munculnya orang-orang yang menyimpang akidahnya, menyimpang manhajnya, ya, dan mereka juga berusaha mengajak masyarakat kepada akidahnya, kepada manhajnya, ya, kepada akidah dan manhajnya ini. Kemudian yang ketiga yang telah kita lihat dalam kitab ini, yaitu masa-masa yang penuh dengan tipuan, masa-masa yang penuh dengan tipuan. Dikatakan dalam hadis Nabi yang mulia dibawakan sini, sayaqumu fihim rijalun qulubus syayatin fi juthmanil insi, yakni akan ada satu kaum di mana mereka memiliki hati, yakni seperti hati syaitan, walaupun fisik mereka adalah fisik manusia, fisiknya fisik manusia. Nah, inilah berkaitan dengan orang-orang yang telah menyimpang manhajnya, ya, menyimpang akidahnya, sehingga hatinya buruk sekali, hatinya jahat sekali, ya, walaupun fisik mereka seperti fisik manusia, namun hati mereka itu hati yang sangat jelek, yang sangat buruk, mengajak masyarakat kepada pintu-pintu neraka jahanam. Wal iyadzu billah, nasallallahu salamata wal afiyah. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada pagi hari ini kita akan lanjutkan kembali materi ini dan kita masuk kepada bab yang kedua. Bisa dilihat oleh para jamaah dari buku bab yang kedua, di mana Syekh Salim memberikan judul bahwa Allah Subhanahu wa taala akan menyempurnakan agamanya, cahaya agamanya. Allah Subhanahu wa taala
akan menyempurnakan cahaya agama Islam ini. Artinya apa ini? Bahwa Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui. Dengan ilmu Allah yang maha sempurna, Allah telah mengetahui apa yang dahulu telah terjadi, yakni dari munculnya kelompok-kelompok yang menyimpang di zaman dahulu, mereka-mereka yang menyimpang dari akidah, mereka-mereka yang menyimpang dari manhaj para sahabat. Ini Allah telah mengetahui, sudah pasti Allah telah mengetahuinya. Kemudian juga Allah mengetahui apa yang sedang terjadi di zaman sekarang. Apa yang sedang terjadi di zaman kita sekarang ini, dari mereka-mereka yang menyimpang secara manhaj, secara akidah dan seterusnya, Allah mengetahuinya. Dan yang akan datang di masa depan, Allah Rabbul Alamin juga telah mengetahui apa yang bakal terjadi. Maka Allah Subhanahu wa taala telah menakdirkan segala sesuatunya, dan kelak Allah Subhanahu wa taala akan menyempurnakan cahaya agamanya ini. Nanti kita akan lihat berkaitan dengan dalil yang menjelaskan bahwa Allah Subhanahu wa taala akan menyempurnakan cahaya agama Islam, yakni memuliakan kembali apa yang telah mulia di zaman dahulu tentang agamanya ini. Allah akan lebih muliakan lagi, Allah akan lebih angkat lagi agama Islam di atas agama-agama yang ada. Baik, para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita lihat bab yang kedua dari buku ini. Dikatakan oleh muallif atau penulis, bab kedua, Allah Subhanahu wa taala akan menyempurnakan cahaya agama Islam. Dikatakan di sini, meskipun tipu daya yang mengajak kaum muslimin menuju kebinasaan berlangsung siang dan malam, ini musuh-musuh Islam, musuh-musuh kaum muslimin, apakah itu dari orang-orang non-muslim, dari kalangan ahli kitab atau non ahli kitab, atau bahkan dari kalangan sebagian umat Islam yang telah menyimpang manhajnya, yang telah menyimpang akidahnya, mereka juga siang dan malam terus menerus ingin melakukan makar terhadap kaum muslimin, ingin menjauhkan umat Islam dari agamanya, ingin menjauhkan umat Islam dari Al-Qur'annya, ingin menjauhkan umat Islam dari hadis nabinya, ingin menjauhkan umat Islam dari manhaj Nabi dan para sahabatnya, ingin menjauhkan umat Islam dari dakwah Nabi dan para sahabatnya, ingin menjauhkan umat Islam dari muamalah Nabi dan para sahabatnya. Nah, begitulah seterusnya berkaitan dengan tipu daya mereka mengajak kaum muslimin kepada kehancuran, kepada kebinasaan. Nah, ini terus menerus mereka melakukan siang dan malam, ya, setiap hari mereka yakni mengawasi, memantau situasi kaum muslimin. Bahkan berkaitan dengan para ahli bid'ah, Syekh Ali Hasan Ali Abdul Hamid rahimahullahu taala dalam kitabnya tentang dakwah, beliau memberikan ibarat atau beliau memberikan suatu perumpamaan, ya, tentang ahli bid'ah ini seperti al-aqrab, seperti kalajengking. Seperti apa? Kalajengking. Jadi kalau keadaan dan situasi umat Islam itu kuat, berada di atas akidah yang benar, umat Islam kuat dalam pengertian berada di atas manhaj mereka yang benar, begitu, maka para ahli bid'ah ini akan menyembunyikan kepala mereka di tanah seperti kalajengking, menyembunyikan kepala mereka di tanah. Nah, begitu umat Islam lengah, begitu umat Islam lemah segala-galanya, bahkan lemah akidahnya, lemah manhajnya dan seterusnya, barulah mereka menampakkan jati dirinya, mereka menampakkan kekuatannya, ya, menunjukkan taringnya dan seterusnya, begitu, untuk mengarahkan kaum muslimin kepada kehancuran, kepada kebinasaan.
Nah, inilah keterangan dari Syekh Ali Hasan Ali Abdul Hamid rahimahullah ta'ala dalam kitab tersebut. Kemudian para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita kembali di sini. Namun telah datang sejumlah dai dari kalangan ulama dan para penuntut ilmu syar'i yang mengajak orang kembali kepada agama Allah. Nah, inilah berkaitan dengan rencana Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala memiliki rencana-rencana yang tidak diketahui oleh para musuh-musuh kaum muslimin. Walaupun mereka mengadakan makar, misalnya wa makaru wa makarallahu wallahu khairul makirin. Mereka berusaha menebarkan makar, namun Allah lah yang membalas makar mereka, dan Allah lah sebaik-baik yang membalas makar mereka. Yakni tegak para ulama, berdiri para ulama, berdiri para penuntut ilmu agama ini yang mengajak orang kembali kepada agama Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini akan ada, terus akan ada dari zaman ke zaman, dari generasi ke generasi, terus akan ada yang seperti ini. Bahkan Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam hadis tentang mujaddid, ya, pembaharu yang akan memperbaharui agama Islam ini pada setiap generasi, pada setiap abad. Itu akan ada, itu kata Nabi, yang memperbaharui agama Islam, memperbaharui agama yang mulia ini. Kemudian kita lihat kembali di sini, kehadiran mereka mengejutkan pabrik-pabrik pembuat kesesatan dan markas-markas pembuat penyimpangan yang hidup di negeri-negeri kaum muslimin, serta menebarkan kerusakan di tanah air kaum muslimin. Jadi kehadiran para ulama kita, kehadiran para penuntut ilmu, kehadiran para dai-dai ini, begitu ya. Nah, ini membuat para ahli bid'ah, membuat para orientalis, misionaris dan seterusnya itu mereka kaget. Ya, mereka dikagetkan dengan fenomena yang seperti ini. Yani mereka tidak menyangka bahwa umat Islam akan bangkit lagi. Umat Islam akan kembali bangkit. Nah, inilah yang tidak mereka sadari, yang tidak mereka fahami, bahwa Allah Subhanahu wa taala memiliki rencana-rencana yang tidak diketahui oleh mereka-mereka itu. Ya. Dikatakan lagi di sini, sebab para kaki tangan perusak itu sudah terlanjur memindahkan konsentrasi mereka secara total atau hampir total ke wilayah sipil. Ya, dikatakan sini ke wilayah sipil salibis Yahudi. Para kaki tangan itu dengan buruknya menyangka bahwa umat Islam pasti akan keluar dari Islam dan tidak akan kembali lagi. Jadi mereka, ya, ini tentunya mereka beranggapan seperti itu, ya. Dan tentunya ini bisa kita lihat dari zaman dahulu. Sudah saya jelaskan dahulu berkaitan dengan taktik menghadapi umat Islam itu bagaimana, begitu ya. Jadi setelah mereka kalah dalam, ya, perang salib, sekian perang mereka umumnya mengalami kekalahan melawan umat Islam, maka mereka mengganti taktik memerangi umat Islam, yaitu sebagaimana yang direkomendasikan oleh Raja Prancis ke-9, Louis ke-9 maknanya. Raja Prancis itu Louis ke-9, di mana Louis ke-9 ini pernah memimpin tentara salib. Lalu tentara salib yang dia pimpin kalah total menghadapi kaum muslimin. Bahkan Louis ke-9 dipenjara di negeri Mesir, di kota Al-Mansurah. Dan akhirnya di dalam penjara dia berpikir dan berpikir, menganalisa dengan analisa yang dalam sekali, yang tajam sekali. Ada apa gerangan dengan umat Islam? Yani apa sebenarnya kekuatan dari umat Islam ini? Mengapa umat Islam, ya, kebanyakan menang menghadapi kaum mereka, ya, kaum Nasrani ini? Nah, inilah
yang difikirkan terus dianalisa dan dianalisa oleh Louis ke-9, yang akhirnya dia mendapatkan jawaban bahwa kekuatan umat Islam itu bukan pada jumlah mereka. Kekuatan umat Islam itu bukan pada senjata mereka, bukan. Tetapi kekuatan umat Islam itu ada pada iman mereka, ada pada agama mereka, ada pada akidah mereka, ada pada manhaj mereka. Nah, inilah yang diupayakan oleh Louis ke-9 untuk merekomendasikan kepada raja-raja Eropa ketika itu untuk mengganti taktik perang menghadapi umat Islam. Jadi bukan lagi dengan militer, bukan lagi dengan kekuatan militer, namun dengan kekuatan yang lain, dengan kekuatan yang lain, ya, lewat yakni pendanggalan akidah, kan begitu, ya, lewat ya ini, lewat itu dan lain sebagainya, ya. Dan inilah yang bisa kita lihat apa yang dilakukan oleh musuh-musuh kaum muslimin dari zaman dahulu. Nah, ini bisa kita lihat di zaman kita sekarang ini. Baik, para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tentunya mereka juga faham ya bahwa kehancuran umat Islam itu dari dalam sebenarnya. Makanya mereka menciptakan berbagai hal. Mereka, di antara mereka yakni menciptakan atau melahirkanlah orang-orang yang menyimpang agamanya, mengaku diri sebagai nabi, misalnya seperti yang antum lihat, ya, seperti di India dahulu ada Mirza Ghulam Ahmad, yang mana yakni penjajah Inggris itu ketika menjajah India berusaha menyimpangkan kaum muslimin dan memunculkan Mirza Ghulam Ahmad agar umat Islam menyimpang agamanya, agar kaum muslimin menyimpang dari agama Rasulullah SAW, dan tentunya dapat dikuasai oleh penjajah Inggris ketika itu. Nah, inilah diantara contoh dimunculkan ya orang-orang seperti ini, dan juga bisa kita lihat sampai zaman sekarang ini juga banyak orang-orang yang memang sengaja dimunculkan oleh orang-orang seperti tadi agar dapat merusak kaum muslimin dari dalam, dapat merusak umat Islam dari dalam. Kita kembali dari buku ini, kembali kepada buku ini. Beliau atau penulis mengatakan kepada kita, akan tetapi mereka melupakan banyak fakta yang ternyata tidak sejalan dengan arahan mereka dan tidak terjadi sesuai dengan perhitungan mereka, ya, karena Allah Azza wa Jalla telah meletakkan sumbatan pada telinga mereka hingga tidak mampu mendengar kenyataan, dan ya telah Allah Azza wa Jalla letakkan penutup pada hati mereka sehingga tidak mampu memahami fakta, dan meletakkan penutup pada mata mereka hingga tidak mampu melihat realita. Nah, inilah berkaitan dengan apa yang mereka usahakan. Tentu Allah Subhanahu wa taala tidak tinggal diam. Allah Subhanahu wa taala tidak akan tinggal diam dari apa yang mereka usahakan selama ini. Ya. Jadi tentunya mereka tidak mengerti apa yang diinginkan oleh Rabbul Alamin, sebagaimana tadi ayat yang menjelaskan wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Mereka berusaha berbuat makar dan Allah membalas makar mereka, dan Allah lah yang sebaik-baik membalas makar mereka. Nah, di sini perlu sedikit ya kita jelaskan di sini bahwa betul Allah membalas makar mereka, tetapi bukan berarti nama Allah adalah Al-Makir, Maha Pembuat Makar. Nggak boleh, nggak ada dalam Asmaul Husna ya nama-nama Allah yang indah. Ya, ada berapa Pak, Bu? Ada berapa nama-nama Allah yang indah, Asmaul Husna yang tercantum dalam Al-Quran dan Hadis? Ada berapa? Ada 99. Dan Nabi SAW sendiri yang menjelaskan, Inna lillahi tis'a wa tis'ina asman mi'atun illa wahidah man ahsaha dakhalal jannah. Sungguh Allah itu memiliki 99 nama yang indah, 100 kurang 1. Ini untuk lebih memperjelas maknanya 99 juga maknanya.
Barang siapa yang berusaha untuk ahsaha, maka dia akan masuk surga. Apa makna ahsaha? Ya, ini pertama mempelajari, ya, kemudian menghafalnya, mempelajari, memahami dan mengamalkan isi kandungan Asmaul Husna itu sendiri. Jadi inilah berkaitan dengan keutamaan orang-orang yang mempelajari, memahami dan mengamalkan isi kandungan dari Asmaul Husna, nama-nama Allah yang indah. Nah, kembali tadi berkaitan dengan Al-Makir tadi, ya, bukan bagian dari nama Allah Subhanahu wa taala. Tidak dikatakan sebagai nama Allah Subhanahu wa taala karena memang tidak terdapat dalam Al-Qur'an, tidak terdapat dalam hadis Nabi, dan ini hanya dalam rangka membalas makarnya mereka, membalas perbuatan makarnya orang-orang seperti itu, sehingga Allah menyatakan wa makaru wa makarallahu wallahu khairul makirin. Mereka berusaha berbuat makar dan Allah membalas makar mereka, dan Allah lah sebaik-baik yang membalas makar mereka. Baik, para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekali lagi ini yang tidak mereka sadari. Ya, ini sudah bisa kita lihat ya di zaman dahulu. Contoh-contoh. Ini kembali kepada materi sirah misalnya. Contoh ketika Rasulullah SAW akan berhijrah dari Mekah menuju Madinah, apa yang terjadi pada rumah beliau ketika itu di malam hari? Apa yang terjadi? Rumah Nabi sudah dikepung oleh orang-orang kafir Quraisy yang dipimpin oleh siapa? Yang langsung dipimpin oleh Abu Jahal. Jadi telah berkumpul, ya, para pemuda kafir Quraisy, dan mereka semua telah dilengkapi dengan pedang-pedang yang terhunus, kan begitu? Dipimpin langsung oleh, ya, oleh Fir'aun umat ini. Kita katakan oleh Fir'aunnya umat ini. Siapa itu? Abu Jahal. Ini kalau ada yang bertanya siapa itu Fir'aunnya umat Islam, nah, jawabannya siapa? Abu Jahal. Ya, Abu Jahal. Jadi rumah Nabi ketika itu sudah dikepung. Bayangkan, sudah dikepung oleh orang-orang kafir Quraisy, ya, depan, belakang, samping kanan, samping kiri. Pokoknya mustahil, istilahnya mustahil Nabi bisa keluar dari rumah kecuali mereka hadang. Langsung akan mereka hadang dengan pedang-pedang mereka dan akan mereka bunuh. Nah, kira-kira begitu. Ini makar mereka. Ini makar mereka. Ini mereka telah persiapkan. Luar biasa ini. Ya, usulan dari Abu Jahal sendiri yang seperti ini. Apa yang terjadi? Apa yang terjadi di malam hari itu juga? Yakni Allah Subhanahu wa taala berikan kepada mereka itu rasa ngantuk yang sangat berat sekali. Ngantuk yang luar biasa bagi orang-orang kafir Quraisy. Bayangkan. Ya, ini mereka tidak sadari seperti ini. Mereka tidak faham yang seperti ini, bahwa Allah Subhanahu wa taala Maha mampu berbuat apa saja untuk membela nabinya, untuk menjaga nabinya sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi ketika Allah Subhanahu wa taala berikan rasa ngantuk kepada orang-orang kafir Quraisy, maka Nabi dapat keluar, ya, dengan aman melewati mereka-mereka semua yang sedang tertidur. Dan inilah berkaitan dengan ayat yang mulia tadi, wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Jadi mereka mungkin sudah menganggap, oh, ini sudah rencana sudah hebat ini. Rencana sudah hebat sekali, ya, betul-betul dirancang sedemikian rupa makar mereka ini, dan mereka sudah yakin 1000%, bukan 100% lagi, 1000% bahwa misi mereka ini akan berhasil. Misi mereka ini akan berhasil, namun Allah gagalkan. Bayangkan, Allah Subhanahu wa taala gagalkan apa yang mereka inginkan, apa yang mereka kehendaki, ya, wa ma tasyauna illa ayyasha'allahu rabbul alamin. Dan tidaklah kalian berkehendak kecuali atas kehendak Allah, Rabb alam semesta. Jadi tetap kehendak Allah masih lebih tinggi, ya, yakni dari kehendak manusia, dari kehendak
manusia. Nah, ini perlu kita pahami di sini. Baik, para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita lihat kembali di sini keterangan dari Syekh Salim. Apa kata beliau di sini? Yang pertama ya, mereka telah lalai terhadap hal yang sangat mendasar, yaitu bahwa segala sesuatu selamanya berada di dalam kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Bukan berada di tangan mereka atau selain mereka, baik manusia maupun jin. Ya, jadi mereka tidak menyadari bahwa segala sesuatu yang terjadi di alam semesta ini atas kehendak siapa? Atas takdir siapa? Allah Subhanahu wa taala. Atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Atas takdir Allah Subhanahu wa taala, kan begitu. Jadi mereka tidak bisa melakukan apa saja kecuali atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Nah, inilah yang tidak mereka fahami, yang tidak mereka sadari, bahwa di atas langit ada langit lagi. Itu istilahnya. Jadi Allah Subhanahu wa taala Maha kuasa atas segala sesuatu. Allah Subhanahu wa taala Maha berkuasa atas segala sesuatu. Dan kita lihat dalil yang pertama yang dibawakan di sini dalam surat Yusuf ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wallahu ghalibun ala amrih walakinna aktsaran nasi la ya'lamun." Dan Allah Maha berkuasa terhadap urusannya, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahuinya. Nah, ini dia. Ini dalil yang pertama yang menjelaskan bahwa Allah Subhanahu wa taala itu Maha berkuasa atas segala sesuatu. Walaupun mereka telah merancang sekian rancangan yang hebat misalnya, walaupun mereka telah menyusun yakni siasat yang luar biasa, jitunya katanya, walaupun mereka telah yakni memprogram makar mereka dengan sebaik-baiknya, namun mereka lupa bahwa Allah Subhanahu wa taala Maha kuasa atas segala sesuatu. Allah dapat membatalkan apa saja, Allah dapat mengalihkan apa saja, Allah Subhanahu wa taala dapat yakni menggagalkan usaha-usaha mereka. Wallahu ghalibun ala amrihi walakinna aktsaran nasi la ya'lamun. Kemudian kita lihat dalil yang kedua yang dibawakan di sini dari surat Al-Qasas. Dari surat Al-Qasas di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa rabbuka yakhluqu ma yasha' wa yakhtar ma kana lahumul khiyarah," kata Allah. Dan Rabbmu menciptakan apa yang Allah kehendaki dan memilihnya, dan sekali-sekali tidak ada pilihan bagi mereka. Ya, sekali-sekali tidak ada pilihan bagi mereka. Jadi Allah Subhanahu wa taala mencipta apa yang Allah kehendaki. Allah Subhanahu wa taala mencipta dari apa yang Allah inginkan, kan begitu. Maka inilah yang mereka lupakan, yang mereka tidak sadari seperti ini, bahwa Allah Subhanahu wa taala Maha memilih. Allah Subhanahu wa taala Maha mencipta atas segala sesuatunya. Ya. Ini adalah dalil yang kedua. Dalil yang ketiga bisa para jamaah lihat dari surat Al-Baqarah di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Badi'us samawati wal ard wa idza qada amran fa innama yaqulu lahu kun fayakun." Allah pencipta langit dan bumi, dan bila Allah berkehendak untuk menciptakan suatu, maka cukuplah Allah hanya mengatakan kepadanya jadilah, lalu jadilah ia. Nah, jadi Allah Subhanahu wa taala ya sangat mudah sekali ya bagi Rabbul Alamin, bagi Allah Subhanahu wa taala untuk apa? Untuk misalnya yakni menghentikan ya teknologi yang dikuasai oleh manusia misalnya. Kan kita lihat di zaman sekarang ini
Orang-orang berlomba-lomba untuk membuat ini dan itu dan sebagainya dengan teknologi yang canggih katanya kan begitu. Ya, apakah alat perang misalnya atau ini dan itu dan sebagainya. Mereka lupa kalaulah ya segala sesuatu dalam kehidupan dunia ini sudah mencapai puncaknya, maka dia akan turun lagi. Nah, begitu. Jadi kalau kita lihat ya, ini kan naik terus nih. Ya, teknologi ini terus berkembang atau naik ya. Seperti ini. Kalau sudah mentok nanti teknologi itu akan turun. Akan turun dan tidak mustahil ya, jika Allah Subhanahu wa taala yang Maha berkehendak atas segala sesuatu ingin menghentikan teknologi dalam sekejap, akan terhenti semuanya itu, dan mungkin manusia akan kembali lagi kepada kehidupan zaman dahulu. Tidak ada lagi alat transportasi yang kita kenal di zaman sekarang misalnya, kan begitu. Nah, inilah jika Allah Subhanahu wa taala Maha berkehendak. Jika Allah Subhanahu wa taala Maha berkehendak, ya, segala sesuatunya akan terhenti. Segala sesuatunya akan terhenti, dan manusia akan kembali lagi seperti di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan ini tidak mustahil. Tidak mustahil yang seperti ini. Baik, para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya, ini yang kita lihat ya, berkaitan dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala inginkan, apa yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki, apa yang Allah Subhanahu wa taala takdirkan. Allah tinggal mengatakan apa? Kun fayakun, jadilah maka jadilah ia. Baik, para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kemudian yang berikutnya lagi kita lihat dalam buku ini, Allah Azza wa Jal telah menakdirkan kekalnya agama ini di dunia, meski bagaimanapun tipu daya dan makar para musuhnya. Ya, jadi Allah Subhanahu wa taala jelas terus akan memelihara agama yang mulia ini, menjaga agama yang mulia ini, karena Allah lah yang berkehendak bahwa agama Islam ini akan eksis sampai akhir zaman. Agama Islam akan tetap eksis sampai akhir zaman. Sekarang kita lihat ya, dalil yang menjelaskan hal ini. Dalam surat As-Saff, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, yuriduna liyutfi'u nurallah biafwahihim wallahu mutimmu nurihi walau karihal kafirun huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala ad-din kullih walau karihal musyrikun. Artinya, mereka ingin memadamkan cahaya agama Allah dengan mulut atau tipu daya mereka, tetapi Allah justru menyempurnakan cahayanya, ya, walau orang-orang kafir membencinya. Dialah yang telah mengutus Rasulnya dengan membawa petunjuk dan agama yang benar, agar Allah memenangkan agama Islam di atas agama-agama yang ada, meskipun orang-orang musyrik membencinya, yang tidak menyukainya. Nah, inilah berkaitan dengan ayat yang mulia ini, di mana Allah Subhanahu wa taala ya menjelaskan kepada kita bahwa dari zaman dahulu yang namanya musuh-musuh kaum muslimin ingin memadamkan cahaya agama Allah Subhanahu wa taala. Kita ambil contoh ya. Kita ambil contoh mulai dari zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ketika Nabi berdakwah di negeri Mekah misalnya, bagaimana Pak Bu? Bagaimana sikap orang-orang kafir Quraisy ketika Nabi berdakwah menyampaikan tauhid di negeri Mekah? Bagaimana? Apakah mereka suka? Enggak suka. Apakah mereka menentangnya? Iya. Mereka menentang, mereka menolak dakwah tauhid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan berkali-kali mereka itu datang kepada Abu Talib, ya, wahai Abu Talib, engkau telah mengetahui
tentang agama keponakanmu itu, yang mana dakwahnya menjelek-jelekan kami, menjelek-jelekan nenek moyang kami, kan begitu, menjelek-jelekan Tuhan-Tuhan, dua Tuhan-Tuhan kita, dan seterusnya. Maka hentikanlah dakwah keponakanmu itu, atau serahkan kepada kami. Nah ini dia. Atau serahkanlah kepada kami. Ya, kamilah yang akan menyelesaikan ya dakwah keponakanmu itu dengan cara kami. Nah ini, bayangkan sampai seperti itu. Jadi Abu Thalib mendapatkan tantangan seperti ini dari orang-orang kafir Quraisy. Orang-orang ya kafir Quraisy, mereka tidak suka dengan dakwah Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Ya ini yang kita lihat ya. Sudah dimulai dari zaman Nabi berdakwah di negeri Mekah. Ya. Kemudian lagi apa usahanya lagi? Dari orang-orang kafir Quraisy, yaitu dari salah seorang tokoh kafir Quraisy, itu Abul Walid. Abul Walid datang kepada Nabi ya untuk memberikan berbagai macam tawaran-tawaran kepada Nabi dengan syarat dakwah Nabi dihentikan. Pertama, penawarannya adalah yakni bagaimana kalau engkau wahai Muhammad kami jadikan sebagai raja kami lah, begitu ya, kurang lebih seperti itu, atau pemimpin kami. Atau yang kedua, kalau engkau ingin harta, maka akan kami kumpulkan ya harta kami, maka engkau akan memiliki yakni harta yang paling banyak di antara kami. Atau yang ketiga, kalau engkau sebenarnya memiliki penyakit, ya dianggap sakit di sini, maka kami akan hadirkan kepada engkau dokter yang paling hebat di zaman ini. Bayangkan, berbagai macam penawaran yang semuanya itu adalah bersifat duniawi. Penawaran-penawaran bersifat duniawi, maka tidak ada satupun di antara penawaran tersebut yang diterima oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini sebagai contoh bagaimana usaha Nabi dari zaman dahulu sudah ditolak. Bagaimana dakwah Nabi sudah ditolak oleh orang-orang kafir Quraisy. Ya, bahkan ketika Nabi akan atau ketika Nabi sudah berada di negeri Madinah, maka jelas ya mereka berusaha untuk memadamkan cahaya agama Islam ya dengan cara bagaimana? Perang. Nah, inilah yang mereka lakukan. Ya, terjadi perang Badar pada tahun kedua Hijriah. Tahun berikutnya terjadi perang Uhud pada tahun ketiga Hijriah. Pada tahun keempat lebih hebat lagi, terjadi perang Khandaq atau perang sekutu, di mana pasukan sekutu banyak sekali jumlahnya. Berapa jamaah jumlah tentara sekutu ketika itu? Terdiri dari tentara kafir Quraisy, tentara Ghatafan, tentara Yahudi dan lain sebagainya lah. Mereka bersekutu untuk memerangi umat Islam di negeri Madinah. Jumlah mereka ketika itu 10.000 pasukan. 10.000 pasukan yang ya jumlah ini di zaman itu gitu ya. Itu jumlah yang sangat-sangat fantastis di zaman itu ya. Di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini sudah jelas ya. Belum lagi ketika di zaman para sahabat lah. Di zaman para sahabat banyak orang-orang yang ingin memadamkan cahaya agama Allah Subhanahu wa taala. Ya, yakni munculnya nabi-nabi palsu, ya kan? Munculnya nabi-nabi palsu dari Musailamah al-Kadzdzab, kemudian di negeri Yaman Aswad al-Insi, kan begitu? Dan yang lainnya begitu. Atau kita mulai lagi misalnya tentara Romawi yang jelas-jelas terus-menerus mengintai umat Islam, mengintai kapan umat Islam ini lemah, maka mereka akan memerangi kaum muslimin. Nah, ini yang dilihat dari ya musuh di luar agama Islam, musuh-musuh mereka, musuh-musuh ya kaum muslimin, ya
dan masih banyak lagi usaha-usaha mereka untuk memadamkan cahaya agama Allah Subhanahu wa taala. Ini dikatakan walau karihal kafirun, walaupun orang kafir tidak suka. Jadi Allah Subhanahu wa taala akan apa? Allah Subhanahu wa taala akan menyempurnakan cahaya agamanya, pasti itu. Pasti. Bahkan pada ayat berikutnya Allah Subhanahu wa taala nyatakan apa? Liyudhhirahu 'alad dini kullih walau karihal musyrikun. Jadi Allah Subhanahu wa taala akan menampakkan, Allah Subhanahu wa taala akan menampakkan agama Islam di atas agama-agama yang ada walaupun orang-orang musyrik enggak suka. Nah, ini ada kisah menarik mengenai ayat yang mulia ini. Apa itu? Ketika turun ayat yang mulia ini, Aisyah berkata kepada Nabi. Apa kata Aisyah kepada Nabi? Ya, wahai Rasul, sungguh kemuliaan agama Islam atau nampaknya agama Islam dan agama-agama yang ada ini telah terjadi di zaman sekarang. Wahai Rasul, saya ulangi, sungguh bukti dari ayat yang mulia ini telah tercapai di zaman kita sekarang ini, wahai Nabi. Nah, lihat, ini menunjukkan apa ini? Bahwa zaman keemasan umat Islam itu telah dimulai di zaman Nabi. Zaman keemasan umat Islam sudah dimulai di zaman siapa? Di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Aisyah berkata seperti itu. Apa kata Nabi? Ya, Nabi langsung mengkritik perkataan Aisyah tadi. Kata Nabi yang mulia, innahu sayakun, kata Nabi, sungguh janji Allah dalam ayat ini nanti bakal terjadi. Ya, nanti, enggak sekarang. Bukan di zamanku ini, kata Nabi. Nah, bayangkan ya. Jadi kalau kita lihat di zaman Nabi, kejayaan kemuliaan Islam itu sudah nampak sekali, sudah terlihat sekali, kan gitu ya. Apalagi di zaman Khulafaur Rasyidin. Nah, itu umat Islam lebih jaya lagi, lebih mulia lagi. Bayangkan di zaman Umar menjadi khalifah, satu kerajaan besar, kerajaan Persia sudah dapat ditaklukkan oleh umat Islam, dapat dikalahkan oleh kaum muslimin. Jadi yang kita lihat bahwa kekuatan bangsa Arab di zaman dahulu ini tidak diperhitungkan sama sekali. Karena kita melihat di zaman dahulu itu hanya ada dua kerajaan superpower. Dua kerajaan superpower apa itu? Kerajaan Persia dan Romawi. Hanya dua saja, Romawi dan Persia ketika itu. Nggak ada yang ketiga. Ya, apalagi bangsa Arab, nggak dilihat sama sekali, nggak dipandang sama sekali oleh mereka. Begitu Islam ya menjadi agama mereka, agama bangsa Arab ini, maka para sahabat Nabi ya mendapatkan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Para sahabat Nabi mendapatkan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala, kan begitu? Sehingga ya kekuatan kaum muslimin luar biasa. Ya, mengalahkan ya dua kerajaan superpower di masa itu. Setelah kerajaan Persia dapat dikuasai oleh umat Islam, maka enggak lama setelah itu sebahagian dari kerajaan Romawi Timur dapat ditaklukkan oleh umat Islam, yaitu di masa Umar Al-Khattab, Baitul Maqdis bagaimana? Dapat dikuasai oleh kaum muslimin, berada di tangan kaum umat Islam. Maka ini merupakan kejayaan kaum muslimin. Ini di masa Umar ini. Dan di masa Umar saja bayi-bayi kaum muslimin yang lahir di masa itu sudah mendapatkan tunjangan negara. Itu baru lahir sudah dapat tunjangan negara di zaman Umar itu. Devisa negara yang luar biasa. Apalagi di zaman Utsman bin Affan menjadi khalifah, itu lebih makmur lagi umat Islam, lebih jaya lagi kaum muslimin. Karena di masa Utsman bin Affan banyak sekali terjadi al-futuhat, kemenangan-kemenangan umat Islam
kemenangan-kemenangan kaum muslimin, ya, sampai membuka sebahagian dari benua Afrika, ya, sampai kepada benua Afrika itu dikuasai oleh kaum muslimin. Benua Asia, sebagian dari benua Eropa, kemudian benua Afrika itu dikuasai oleh umat Islam di masa dahulu itu. Nah, ini kan luar biasa ini. Kejayaan kemuliaan umat Islam sudah ada kita lihat di masa Khulafa Ar-Rasyidin radhiyallahu taala anhum ajma'in. Nah, belum lagi pada dinasti Umayyah, dinasti Abbasiyah, kan begitu, dan seterusnya. Nah, ini yang kita lihat. Ini zaman-zaman keemasan kaum muslimin. Zaman-zaman kejayaan umat Islam itu sudah ada di zaman dahulu. Namun berkaitan dengan ayat yang mulia ini, kapan terjadi? Ya, Allah nyatakan di sini, liyudhhirahu 'alad dini kullih. Allah akan menampakkan agama Islam di atas agama-agama yang ada, walaupun orang musyrik enggak suka. Kata Allah Subhanahu wa taala, ini akan terjadi nanti, kata Nabi. Akan terjadi nanti, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Jadi umat Islam akan lebih mulia lagi, akan lebih jaya lagi. Dan ini yang dikatakan oleh Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani dalam kitabnya Silsilah Al-Hadits As-Sahihah pada jilid pertama, bahwa al-mustaqbal lil Islam, masa depan dunia ini di tangan umat Islam. Ini pasti. Ya, sekali lagi, bahwa masa depan dunia ini ada di tangan umat Islam dari ayat-ayat yang mulia dan juga hadis-hadis Nabi yang mulia yang menjelaskan hal itu semua. Nanti kita akan jelaskan lebih rinci lagi pada pembahasannya insyaallah taala. Baik, para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini dalil ya yang menegaskan apa? Yang menjelaskan apa? Bahwa yakni umat Islam akan, atau Islam atau agama Islam akan disempurnakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dinampakkan di atas agama-agama yang ada. Ini janji Allah Subhanahu wa taala. Dan juga dari hadis-hadis Nabi yang tadi telah kita jelaskan sebagiannya. Baik. Kemudian kita kembali kepada buku ini. Syekh Salim mengatakan kepada kita di sini, hal ini memastikan kekalnya eksistensi sekelompok kaum muslimin yang menegakkan agama Allah Azza wa Jal, di mana tipu daya musuh-musuh Allah tidak akan membahayakan mereka sampai hari kiamat. Nah, jadi akan ada sekelompok dari umat Islam yang menampakkan kebenaran, dan ini keterangan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, apa kata Nabi dalam hadis yang mulia? Sayakunu min ummati ta'ifatun zahirina 'alal haqqi la yadurruhum man khalafahum, ya, hatta ya'tiya amrullah wa hum kadzalik. Afima ma'na, akan selalu ada, la tazalu ta'ifatun min ummati, kata Nabi, akan selalu ada. Lihat, akan selalu ada pada setiap umat ini, ya, sekelompok dari umat Islam yang menegakkan kebenaran, kata Nabi. Tidak membahayakan mereka siapapun yang menyelisihi mereka. Tidak membahayakan mereka. Tidak membahayakan mereka orang-orang yang menyelisihi mereka, sampai datang keputusan Allah Subhanahu wa taala dan mereka tetap di atas agama yang benar, di atas manhaj yang benar, di atas akidah yang benar. Nah, ini janji Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwa pada setiap generasi pasti ada itu. Pasti ada di antara umat Islam ini yang menegakkan kebenaran, ya, di atas manhaj yang benar, di atas akidah yang benar, di atas ibadah yang benar, di atas muamalah yang benar, di atas dakwah yang benar. Nah, inilah berkaitan dengan janji Nabi SAW, dan ini pasti terjadi. Dan ini terjadi ya pada setiap generasi, dari generasi-generasi kaum muslimin tetap ada di antara umat Islam ini yang berada di atas kebenaran sampai akhir zaman. Sampai akhir zaman. Ini janji Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua di sini dibawakan ya. Kita baca yang kedua. Yang kedua, kebanyakan kaum muslimin telah memeluk agama ini berabad-abad lamanya sebelum para penghasut menebarkan racun-racun
salibisme, Yahudisme serta penyimpangan-penyimpangan lainnya ke negeri-negeri kaum muslimin. Jika kaum muslimin lalai dari agamanya beberapa saat, maka itu hanyalah seperti awan di musim panas yang jumlahnya sedikit dan segera akan hilang. Ketika hilang pengaruh bius yang disuntikkan ke dalam tubuh umat Islam, ya, segera akan hilang, ya, ketika hilang pengaruh bius yang disuntikkan ke dalam tubuh umat Islam. Hal ini memastikan bahwa di permukaan bumi ini tidak akan sepi dari adanya orang-orang yang menegakkan hujjah Allah, ini agama yang benar ini, kepada manusia dengan mengatakan kebenaran, menjelaskan jalan lurus dan menerangkan dalilnya. Nah, ini berkaitan dengan, ya, janji Allah Subhanahu wa taala bahwa pada setiap generasi kaum muslimin itu pasti ada saja ulama yang mengingatkan umat Islam kembali kepada Al-Qur'an dan hadis Nabi yang sahih dan pemahaman para sahabat, misalnya begitu. Terus akan ada di antara para dai yang mengajak umat ini kembali kepada apa? Kembali kepada manhaj salaf, kembali kepada akidah salaf, kembali kepada para sahabat dalam memahami agama yang mulia ini, memahami Al-Qur'an, memahami hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Terus akan ada, ya, akan ada yang seperti ini. Terus diingatkan umat Islam agar kembali kepada manhaj yang benar, akidah yang benar, muamalah yang benar, kan begitu, ya, dakwah yang benar dan seterusnya. Nah, inilah berkaitan dengan janji Allah Subhanahu wa taala dan janji Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam bahwa tetap akan ada sekelompok dari umat Islam yang berada di atas kebenaran, yang mengajak manusia kepada yang hak, yang benar. Kemudian yang ketiga dibawakan di sini, yang ketiga kita lihat, ya, bahwa para perusak itu telah lupa bahwa agama ini adalah agama yang benar, sedangkan kebenaran akan tetap kekal di permukaan bumi ini karena ia bermanfaat bagi manusia. Kekekalan hanyalah untuk kebenaran karena dia lebih kuat dan lebih baik. Niscaya Anda akan mengetahui buktinya setelah beberapa waktu, ya. Ini memastikan kekalnya kelompok kaum muslimin yang berada di atas kebenaran dan tidak merugikan mereka orang-orang yang menyelisih mereka dan menelantarkan mereka. Sebab umat yang dirahmati ini tidak pernah akan bersepakat di dalam terhadap kesesatan. Baik, para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini berkaitan dengan agama Islam yang benar ini, ya. Ya, apa dalilnya? Apa dalilnya? Innad dina indallahil Islam. Hanya saja agama yang diridhai oleh Allah adalah Islam. Atau dalam ayat yang lain Allah berfirman, "Wa may yabtaghi ghairal islami dinan fala yuqbala min wa huwa fil akhirati minal khasirin." Barang siapa mencari agama selain dari agama Islam, maka tidak akan diterima. Lihat, tidak akan diterima. Tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan dia di akhirat akan menjadi orang-orang yang rugi, kata Allah Subhanahu wa taala. Rugi. Ya, jadi bahwa agama satu-satunya agama yang benar yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala hanyalah agama Islam ini. yakni Islam yang dibawa oleh Rasulullah, Islamnya para sahabat, begitu. Jadi kalau kita katakan Islam yang mana? Karena banyak sekali pemahaman-pemahaman, ya. Kita lihat pemahaman-pemahaman yang menyimpang, pemahaman-pemahaman yang tidak benar, ya, maka kita katakan pemahamannya para sahabat. Pemahamannya para sahabat. Jadi agama itu adalah qala Allah wa qala Rasul wa qala sahabat. Apa yang Allah firmankan, apa yang Nabi sabdakan, apa kata para sahabat, itulah agama Islam. Itulah agama Islam. Jadi Islam yang benar itu tetap akan ada, eksis sampai akhir zaman nanti. Siapa yang bawa? Ya ulamanya, ya para pelajarnya dari zaman ke zaman. Mereka lah yang membawa dan menyebarkan agama Islam yang benar ini. Baik, para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, nah kemudian juga bisa kita lihat di sini, ya, berkaitan dengan sekelompok umat Islam yang berada di atas kebenaran, kata Nabi,
ini tidak akan bersepakat dalam kesesatan. Ini penting nih. Tidak akan pernah mereka bersepakat dalam kesesatan. Apa kata Nabi? La tajtami'u ummati 'ala dhalalah, kata Nabi. Tidak akan mungkin ulama umat ini berkumpul dalam kesesatan. Jadi Nabi sudah garansi, Nabi sudah jamin bahwa ulama umat ini, ulamanya umat ini tidak akan mungkin ya bersekutu, bersepakat dalam hal-hal yang buruk-buruk, nggak akan. Ya, tidak akan. Mereka akan selalu bersepakat dalam kebenaran. Kan begitu? Bersepakat dalam hal-hal yang benar dalam pandangan agama ini. Baik, para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, inilah berkaitan dengan pembahasan kita pada pagi hari ini ya, tentang bab yang kedua, bahwa Allah Subhanahu wa taala akan menyempurnakan ya agama yang mulia ini atau cahaya agama Islam ini, dan Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah tinggal diam untuk menyempurnakan agama Islam yang murni, yang mulia ini. Ya, ini dari tahun ke tahun, dari zaman ke zaman, dari generasi ke generasi tetap saja ada dari kelompok umat Islam ini, yaitu kalangan ulamanya, kalangan para pelajarnya, yang mereka berusaha mengajak masyarakat kepada ya manhaj yang benar, mengajak kepada akidah yang benar, mengajak kepada ittiba kepada Rasulullah SAW, kan begitu. Terus begitu. Ya, akan ada selalu. Dan tidak akan pernah ya ini padam yang seperti ini, dan ini bukti bahwa Allah Subhanahu wa taala yang akan pelihara agama Islam, yang akan jaga agama Islam. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun, kata Allah. Kamilah yang telah menurunkan az-zikr Al-Quran, dan kami pula lah yang akan menjaganya. Jadi ini janji dari Allah Subhanahu wa taala yang akan menjaga keaslian agama Islam yang murni ini, yang mulia ini ya, sampai akhir zaman. Sampai akhir zaman, walaupun banyak orang-orang yang ingin menodai agama Islam yang mulia ini. Baik, para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, silakan kepada jamaah kalau ada pertanyaan-pertanyaan boleh yang berkaitan dengan materi kita pada pagi hari ini atau materi sebelumnya berkaitan dengan ad-dakhon ya, yakni kabut yang menyelimuti umat Islam dalam hadis Hudzaifah bin Al-Yaman, atau tentang al-wahn ya dari hadis Thauban maula Rasulullah. Apa itu al-wahn? Hubbud dunya wa karahiyatul maut, cinta dunia dan takut mati. Silakan jika ada pertanyaan silakan dari jamaah berkaitan dengan apa yang kita kaji di pagi hari ini.